Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliyah, mahasiswa S1 Fisioterapi semester 4 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisioterapi pada gangguan katup jantung di fase ICCU. Apa sih itu gangguan katup jantung? Gangguan katup jantung merupakan kondisi ketika salah satu atau lebih katup jantung tidak dapat membuka atau menutup dengan normal. Terdapat dua jenis utama, stenosis yaitu penyempitan katup dan regurgitasi yaitu kebocoran katup. Kondisi ini mengganggu aliran darah antara ruang jantung dan mempengaruhi sirkulasi sistemik secara keseluruhan. Terus tujuan fisioterapi di sini ngapain? Fase ICCU atau Intensive Cardiac Care Unit merupakan fase kritis setelah pasien menjalani perawatan intensif, biasanya pasca operasi atau saat kondisi akut. Tujuan fisioterapi pada fase ini adalah untuk menjaga fungsi paru dan sistem sirkulasi, mencegah komplikasi seperti atletaksis atau DVT, memulai mobilisasi dini yang aman dan bertahap. Nah, biar lebih paham, yuk sekarang simak video yang diperagakan oleh teman saya, Muhammad Rizky Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aufa dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 23103010007. Di sini saya akan memperagakan fisioterapi pada gangguan katup jantung, tepatnya pada fase ICCU. Yang pertama, kita mulai dari identifikasi pasien dan cek kesadaran pasien. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aufa, fisioterapi yang bertugas pada hari ini. Iya. Sebelum saya mulai, Bapak, apakah benar ini dengan Bapak Ahmad Rifai? Iya, benar. Oke. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Apakah Bapak tahu Bapak sekarang ada di mana? Iya, saya tahu. Saya lagi di rumah sakit. Oh iya. Lalu yang selanjutnya, apakah Bapak tahu kalau sekarang itu hari apa, Pak? Hari ini hari Senin. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang kedua, selanjutnya adalah cek vital sign pasien melalui monitor. Nah, di sini ada monitor yang menunjukkan vital sign pasien. Monitor ini tersambung dengan alat untuk mengecek vital sign pasien. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah SpO2-nya di atas 90. Lalu untuk denyut nadinya, dan ini ada tekanan darahnya dan respiratory rate. Yang ketiga adalah pemeriksaan IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, kita lihat pasien. Di sini masih terpasang alat bantu nafas, selang oksigen atau kanula. Lalu di sini juga terpasang alat untuk mengecek vital sign. Nah, untuk palpasi, perkusi, dan auskultasi akan saya praktekkan. Baik, Bapak. Permisi, saya di sini akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Nah, saya mohon izin untuk memegang dada Bapak ya. Silakan. Baik. Mungkin Bapak bisa bernafas terlebih dahulu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Baik. Selanjutnya, Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Di sini saya membutuhkan Bapak untuk membuka baju terlebih dahulu. Apakah Bapak berkenan? Iya, boleh. Oke, saya buka bajunya ya, Bapak. Silakan. Oke. Nah, di sini
Untuk pemeriksaannya itu nanti saya akan mengetukkan dengan jari begini Bapak, itu nanti tidak akan terasa sakit, hanya terasa seperti getaran saja ya Pak. Iya. Baik, saya mulai ya Pak. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak, saya mau memeriksa Bapak dengan stetoskop untuk mendengar nafas Bapak ya. Ini nanti rasanya ketika stetoskop ditempelkan agak dingin, jadi mohon dimaklumi ya Pak. Iya. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai, bajunya dapat saya tutup kembali ya Pak. Iya. Selanjutnya yang keempat, pemeriksaan khusus. Di sini saya akan menggunakan alat FAS untuk memeriksa tingkat sesak nafas pasien. Permisi Bapak. Iya. Di sini saya mau mengukur tingkat sesak nafas Bapak ya Pak. Iya. Nah, di Silakan. sini ada sebuah alat ya Pak. Nah, nanti ya Bapak, jadi Bapak bakal menggeser alat ini sampai ke sini, terserah Bapak. Itu berdasarkan tingkat sesak nafas Bapak ya. Bapak yang Bapak rasakan itu sekarang bagaimana gitu. Sesaknya seberapa berat gitu. Iya. Mulai dari sini itu sangat ringan sampai sini itu sangat berat ya Pak. Iya. Oke, mungkin untuk sekarang Bapak sesak nafasnya seberapa, bisa Bapak geser alatnya. Oke, segini ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya yang kelima, intervensi fisioterapi. Nah, intervensinya itu yang pertama ada breathing control, positive breathing, deep breathing exercise, lalu ada mobilisasi pasif pada pasien atau stretching. Nah, kita akan mulai saja peragakan. Permisi Bapak. Iya. Di sini saya akan melakukan latihan ya bersama Bapak. Di sini Bapak akan melakukan latihan pernafasan terlebih dahulu. Iya. Itu dengan cara yang pertama ada breathing control. Itu nanti Bapak tarik nafas biasa lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Iya. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Nah, saya contohkan ya Pak. Iya. Tarik nafas dulu. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Oke, pelan saja, relax. Baik, kita mulai ya. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Ya. Tarik nafas lagi Bapak. Hembuskan lewat mulut. Oke. Tarik nafas sekali lagi Bapak. Hembuskan lewat mulut. Oke. Baik, selanjutnya itu kita bakal latihan namanya positive breathing ya Pak. Jadi itu nanti Bapak tarik nafas secara maksimal lewat hidung, nanti hembuskan lewat mulut dengan mulutnya itu sambil seperti meniup balon atau mengkerucut gitu. Saya contohkan ya Pak, seperti ini nih. Tarik nafas panjang. Begitu ya Bapak? Iya. Baik, bisa dicoba Bapak. Tarik nafas, hembuskan, betul. Tarik nafas panjang lagi. Hembuskan lewat mulut sambil mencucu. Ya, betul. Tarik nafas panjang lagi. Hembuskannya sambil mencucu mulutnya. Oke, betul. Oke, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan latihan pernafasan diaphragmatic breathing.
Jadi kita bernafasnya itu yang mengembang itu bukan dadanya Pak, tapi perutnya. Saya contohkan ya Pak, gini. Jadi dadanya diem aja, duduk. Oke, nih. Baik, saya izin megangnya Pak. Ya. Kita lihat. Nah, atau tidak Bapak. Oke, baik, tarik nafas Bapak. Hembuskan. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Apa saja Bapak. Tarik nafas lagi Bapak. Hembuskan. Oke, sudah bagus ya Pak? Nah, selanjutnya kita akan melakukan mobilisasi pasif atau stretching. Nah, di sini berhati-hati ya, karena pasien masih terpasang alat untuk memonitoring vital sign. Gitu. Kita mulai dari tangan dulu, ekstremitas atas. Nah, selanjutnya ekstremitas bawah. Saya mohon izin, ini selimut dibuka dulu ya Pak, sedikit. Ya. Mohon maaf ya Bapak. Misi ya Pak. Oke. Intervensi tadi atau latihan tadi, dosisnya itu dilakukan 3-5 kali repetisi 1 set. Nah, itu dilakukan kanan dan kiri. Jadi fungsinya tadi breathing exercise seperti breathing control, push deep breathing, dan diaphragmatic breathing itu untuk mengurangi tingkat sesak nafas pasien. Lalu untuk mobilisasi pasif atau stretching itu untuk mengurangi kekakuan otot pasien agar otot-otot pasien tidak kaku karena dia sudah lama berbaring di rumah sakit. Mungkin itu untuk intervensinya. Yang keenam, evaluasi dan edukasi. Di sini monitor vital sign sangat kita perlukan. Jadi vital sign itu harus kita cek sebelum latihan, sesaat latihan, dan sesudah latihan. Bila ketika latihan heart rate naik sebanyak 25, maka hentikan latihan pada saat itu juga. Lalu SpO2 bila turun di bawah 90%, maka hentikan latihan pada saat itu juga. Lalu untuk tekanan darah, apabila baik sistol maupun diastolnya naik atau turun sebanyak 15, maka hentikan latihan pada saat itu juga. Lalu, respiratory rate atau pola nafas pasien. Nah, apabila respiratory rate naik sebanyak 4, maka hentikan latihan pada saat itu juga. Oke, selanjutnya kita akan memperagakan evaluasi pasien dan edukasi kepada pasien. Baik Bapak, tadi Bapak latihannya sudah bagus ya. Bapak sudah menjalani latihan tadi, latihan pernafasan, terus mobilisasi pasif. Jadi Bapak sudah baik ya. Nah,
Nih, jangan lupa ya, nanti Bapak untuk latihan pernafasannya dilakukan lagi ya Pak. Bisa nanti ketika sore hari atau besok pas pagi hari ya Pak. Iya. Jangan lupa dilakukan lagi. Akan tetapi, bila Bapak merasa pusing atau tidak nyaman, Bapak langsung hentikan latihannya, istirahat saja, dan nanti lapor ke perawat ya Pak. Iya. Oke, dan juga nanti makanan yang ada dari sini dihabiskan ya Pak. Itu jadi makanan yang bergizi itu dapat mempercepat pemulihan Bapak. Ya Pak? Iya. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri dulu ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya Bapak. Baik, itu tadi adalah bagaimana peran fisioterapi pada pasien gangguan katup jantung. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.